Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Kembali lagi di acara Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan mengawasi untuk demokrasi. Kali ini Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan mengundang Bapak Mahmud Suhermono, Wakil Ketua PWI Jatim. Biar nggak lama-lama kita sapa ya. Selamat sore Bapak Mahmud. Selamat sore Mbak. Ya, gimana kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang di Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan. Sebelumnya Bapak Mahmud adalah Wakil Ketua PWI Jatim. Ya. Boleh diceritakan secara singkat Bapak latar belakangnya sebelum menjabat Wakil Ketua PWI Jatim pernah menjadi apa? Ya. Saya mengawali sebagai jurnalis itu tahun 92, kemudian sekitar berapa ya, 29 tahun yang lalu. Udah lama. Itu kemudian di media cetak, kemudian 2006 saya pindah ke televisi, di televisi lokal Jawa Timur, dan untuk proses organisasi saya mengawali jadi anggota PWI itu tahun 98 itu saya sudah jadi pengurus di seksi, baru kemudian tahun 2007 saya jadi wakil sekretaris 2 periode hingga 2016. Nah 2016 ini saya jadi wakil ketua bidang organisasi dan keanggotaannya itu tugasnya keliling Jawa Timur menata organisasi-organisasi PWI di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Saya belum lahir, Bapak sudah berkecimpung di dunia jurnalis nggih Pak nggih. Ya. Pernah selain menjabat sebagai struktur di PWI, apa pernah mencoba hal lain selain jurnalis? Ya. Ada beberapa hal, terutama karena saya ini kan dulu S1-nya di jurusan politik FISIP Universitas Erlangga, dan tentunya saya juga ketika kemudian tahun 2003 itu pertama kali dibuka penyelenggara pemilu dari umum, nah itu saya daftar, gitu loh. Saya daftar, saya pernah jadi anggota Panwaslu Kota Surabaya 2003-2004 untuk pileg dan pilpres pertama yang berlangsung dipilih oleh masyarakat. Sebelumnya kan pilpres tidak pernah dipilih langsung. Nah kemudian 2005 saya daftar lagi sebagai ketua Panwaslu untuk pilwali pertama juga di Surabaya yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain di dunia politik saya juga masih ngajar hingga sekarang di beberapa perguruan tinggi swasta ya, sekalian pengalaman 29 tahun ini yang kemudian saya coba kalau tidak saya sampaikan ke mahasiswa terutama di jurusan komunikasi dan juga jurusan politik. Itu yang di luar di dunia jurnalistik. Oke. Kan ngomong-ngomong masalah sebagai pengawas, menjadi pengawas ya. Menurut Bapak nih, pemilihan kan selalu ada ceritanya masing-masing ya. Selama baik itu pemilihan presiden, legislatif, pilkada itu menurut Bapak tahun mana yang bisa dikatakan kondusif atau benar-benar bersih meskipun enggak selalu ada ini kan isu-isu yang lain setiap pemilihan gitu. Ya, 2004 ketika pertama kalinya pemilihan langsung ya, kemudian 2005 disambung juga. Jadi 2004 pemilihan langsung untuk presiden, 2005 itu pertama kali pilkada yang langsung juga. Itu kemudian memang agak sedikit tergagap-gagap karena kan baru. Iya. Tergagap-gagap. Jadi dulu itu kan lembaga Panwaslu tidak ada yang tetap. Mulai RI, provinsi, kabupaten kota. Nah, ad hoc gitu ya. Iya, ad hoc semua. Iya. Nah, celakanya ketika saya 2005 itu jadi ketua Panwaslu Kota Surabaya, itu tidak ada Bawaslu provinsi, tidak ada Bawaslu RI. Nah, berarti saya langsung kabupaten kota gitu. Saya konsultasi ke siapa gitu. Tidak punya atasan. Ini problem juga ketika itu karena 2005 belum. Baru 2008 insya Allah RI aja yang tetap dan 2012 baru provinsi. Bawaslu provinsi yang tetap, baru terus kemudian disambung Bawaslu kabupaten kota kan 2018 ya. 2018. Nah, problem yang dari dulu klasik ya persoalan DPT. Karena kan selalu. Ya namanya manusia itu kan sejak zaman prasejarah sampai sekarang kan selalu berpindah. Ini kan persoalannya itu. Kalau orang lahir pasti dilaporkan. Orang meninggal yang tidak pernah dilaporkan. Kemudian orang pindah juga karena eman KTP-nya
Misalnya KTP-nya dia Surabaya kota besar pindah ke kota kecil, tidak mau pindah mereka karena eman-eman. Iya, karena Nah yang ini yang jadi meninggal problem. juga, iya. Jadi Karena yang meninggal juga nggak pernah Ah. laporan ke Disdukcapil setempat Ya, gitu kan itu ya. dulu. Lah sekarang kan ada ketentuan yang namanya orang meninggal kan dilaporkan. Karena kan ada sertifikat juga, ada akte kematian. kematian. Nah, ini ya seharusnya ini problem-problem persoalan DPT seharusnya sudah tereduksi. Seharusnya sudah terkurangi sehingga yang namanya problem DPT itu dari tahun ke tahun harusnya diatasi. Apalagi sekarang kan persoalan IT. Semua database sudah ada. Kalau zaman 2005 ya enggak bisa, orang harus melihat manual. Itu model sosialisasi pengawasannya seperti apa? Kan dulu media sosial belum digandrungi seperti Belum sekarang ada. kan ya. Iya. 2005 tidak ada media sosial. Facebook kan baru ramai di kita kan 2008. 2008 orang Indonesia baru kenal Facebook, itu media sosial pertama. Dan itu pun kita masih tergagap-gagap apa yang mau ditulis di Facebook juga. Kita kan tidak tahu ya, ternyata perkembangannya juga. Jadi kalau dulu media sosial belum ada, nah sekarang ini sebenarnya sangat bisa dimanfaatkan kalau terutama kawan-kawan penyelenggara, kemudian kawan-kawan pengawas. Itu kan model-model aturan yang baku, yang mudah, cuman memang bahasanya jangan pakai bahasa undang-undang. Masyarakat Bahasa tidak masyarakat paham, ya, kaku. iya. Yang pasti kan misalkan perbuatan begini tidak boleh, cari bahasanya. Bahasa yang ringan Ya. yang mudah dicerna oleh masyarakat yang Karena kan yang namanya masyarakat itu kan sekolahnya mulai SD sampai profesor, tidak bisa disamakan yang sekolah atas. Itu yang jadi problem, sehingga pola-pola pengawasannya pun juga harus dirubah. Jadi platform-platform media sosial juga harus dimanfaatkan, terutama mereka yang anak-anak muda, yang gandrung, yang mereka itu bisa. Saya kira kan kawan-kawan Bawaslu sudah melakukan itu, tinggal lebih diperkuat saja untuk jaringannya, karena yang seperti sering saya sampaikan, medsos itu tidak bisa sendiri, harus banyak orang. Dan tentunya harus ada konten yang menarik untuk menarik perhatian masyarakat. Sehingga masyarakat dengan rela share aturan-aturan Bawaslu. Itu kuncinya cari diksi yang ringan, cari kata yang mudah dipahami dan itu tidak menyulitkan. Kan sekarang banyak nih Pak calon-calon yang menyebarkan visi misinya lewat media sosial ya kan. Lah, menurut sudut pandang Bapak Mahmud nih tentang pengawasan media sosial dengan posisi sekarang sebagai jurnalis itu seperti apa? Nah, jadi gini kan, tidak semua, karena perlu literasi digital juga. Tidak semua orang itu paham bahwa media sosial itu yang mana, media pers yang mana. Tidak semua. Jangankan orang-orang biasa, orang-orang yang kalangan menengah ke atasnya juga masih susah membandingkan ini sebenarnya link situs berita ini media pers atau bukan. Nah itu makanya kan tadi sempat saya sampaikan bahwa ya sudah dilihat aja. Yang pertama, kalau kita buka link dilihat aja redaksinya, ada tulisannya bisa ada tentang kami, ada tulisan redaksi, dicek satu siapa penanggung jawab. Kedua, apakah sudah berbadan hukum PES? Tidak cukup berbadan hukum, nanti karena badan hukum seperti misalnya usaha kontraktor, perdagangan itu tidak boleh digunakan sebagai PT untuk mendirikan usaha PES. Harus khusus. Media ini PT ini bergerak di bidang PES. Ada KBLI atau KLBI namanya, saya lupa itu. Kemudian setelah itu alamatnya harus jelas. Nah, ketika kita klik tautan berita ternyata tidak ada alamat redaksinya di situ, hampir pasti itu bukan media PES, itu media sosial. Nah itu undang-undangnya tidak bisa pakai undang-undang 40 walaupun isinya berita. Kalau dia ada penanggung jawabnya, kemudian PT-nya sudah jelas, kemudian alamatnya jelas, itu sudah masuk kategori undang-undang pers menurut undang 40 tahun 99. Ya kan kebanyakan sekarang tuh media-media yang tertaut kan ngambil dari berita yang resmi terus disebarkan kalau sahabat Bawaslu tidak pilih pilih dan pilahnya itu kan jadinya bahaya juga. Nanti menyebarkan hoax ya Pak ya. Terus kan ini persiapan pemilu serentak di tahun 2024 persiapannya kan sekarang terkait daftar pemilih berkelanjutan seperti yang Bapak Mahmud ucapkan yang di depan tadi kan terkait DPD selalu menjadi hal yang krusial ya kan. Lah di penyusunan daftar pemilih berkelanjutan pun kan juga banyak permasalahan yang krusial. Lah itu menurut Bapak apa sih yang harus dilakukan gitu mulai sekarang sampai 2024 nanti terkait penyusunan DPP agar
tidak menimbulkan banyak permasalahan, dapat menekan permasalahan gitu. Ya. Pertama yang harus dipahami bahwa ini kan masih 2 tahun 8 bulan sebelum coblosan yang insya Allah kabarnya kan Februari 2024. Artinya bahwa penyusunan DPT ini juga ada 2 tahun lebih sebelum nanti ditetapkan menjelang coblosan kan. Kalau coblosannya Februari kan biasanya 4 bulan atau 5 bulan seperti itu. Ya berarti kan tahun 2023. Nah, kesempatan yang panjang ini apalagi ada perpanjangan yang dulu enggak ada. Harusnya kan meminimalisir kesalahan. Terutama itu yang kita kan basisnya NIK. NIK itu kalau menurut Kemendagri kan sudah 80% lebih. Orang di Indonesia sudah punya NIK. Kemudian NKK, nomor KK-nya itu. Nah, dengan semuanya sudah terdaftar begini, ya mestinya ini lebih rapi. Tinggal memang tidak semua daerah sudah menerapkan akte kematian. Terus kemudian kesadaran orang untuk pindah alamat itu kan juga rendah. Ketika pindah alamat ya juga harus pindah KTP itu masih rendah. Nah, sementara problem bahwa alamat rumahnya dan alamat KTP berbeda ini yang jadi persoalan DPT gitu loh. Nah itu kan kita juga ketika membawa KTP kan boleh nyoblos di tempat itu. Kemudian mereka sudah domisili boleh nyoblos kan aturannya selalu berganti dari pilkada ke pilkada, pemilu ke pemilu, tergantung yang seperti apa ketentuan terakhirnya. Jadi saya kira dengan adanya teknologi informasi sekarang mestinya ya tereduksi persoalan-persoalan itu. Kita tinggal klik, kita tahu data basisnya apa yang dulu tidak pernah kita punya. Sehingga kan jumlah penduduk berapa persis itu tidak pernah ada orang yang tahu. Iya. Selalu kan berubah. Bisa di kecamatan ini terdaftar, di kecamatan ini terdaftar, jadinya kan ganda datanya itu kan. Itu yang dari tahun ke tahun dibersihkan pun ternyata juga tidak selesai. Nah, masih menjadi PR ini. Something wrong-nya di mana kita juga tidak tahu gitu. Ini antara kesalahan apa warga tidak melapor atau di Dukcapil yang kurang menaikkan kita juga nggak tahu. Jadi makanya kan permasalahan bersama harus diselesaikan bersama. Betul. Pesan dari Pak Mahmud nih untuk Bawaslu terkait persiapan di pemilihan 2024. Monggo Bapak. Saya kira kalau berkaca pada pemilu 2014, pemilu 2019 itu kan bahkan 19 kemarin kan membuat masyarakat terbelah. Masyarakat terbelah pun salah satunya karena medsos. Banyak grup-grup alumni itu yang buyar karena orang yang bela yang A dan satunya bela B, akhirnya buyar. Banyak itu grup-grup sekolahan termasuk grup saya sendiri di sekolahan SMP SMA pecah. Itu karena apa Bapak? Karena beda pilihan. Beda dukungan itu. Padahal sudah saya sampaikan kamu tidak usah kasih itu apa what for gitu. Kita mendukung boleh itu kan tidak perlu mati-matian gitu. Toh nanti kami tetap berkawan gitu. Perkawanan ini yang lama gitu. Sudah kita bangun 40 tahun yang lalu kita SMP, 30 tahun yang lalu kita SMA, masa biar gara-gara beda pilihan. Beda kan, pilihan membuat putus hubungan ini. Tidak masuk akal gitu. Itu kan pertimbangan. Itu kan apa ya? Karena penetrasi yang terlalu besar merasuk ke psikologi masyarakat melalui media sosial. Mereka mati-matian ya ini pilihanku, kamu berarti lawanku. Nah, ini kan berbahaya. Nah, salah satu program Bawaslu harusnya mengarah ke sana. Bagaimana penetrasi media sosial itu tidak terlalu berpengaruh pada psikologi masyarakat. Terutama ya berkacalah 2019 itu anjuran-anjuran betul. Saya merasakan sendiri beberapa grup yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun itu yang mereka guyup. Setiap ada anggota yang sakit kita datang buyar. Itu adalah grup sekolah. Kawan-kawan lama ya karena cuma itu pengaruh apa medsos dengan pengaruh lain-lain. Berarti kita harus bijak dalam bermedia sosial. Ternyata itu juga tidak psikologi medsos itu ternyata tidak memandang pendidikan sudah bahwa orang pendidikannya tinggi setinggi langit rendah tetap sama mereka menyikapi pilpres kemarin. Saya juga sampai kaget gitu, sampai segitunya kawan-kawan. Ya sampai sekarang udah 2 tahun dia tetap mereka tidak pernah kumpul gitu loh. Itu salah satu dampak terbesar. Nanti saya rasakan sendiri juga di grup-grup SMP, SMA, kuliah gitu. Saya kira itu. Jadi bagaimana kita mengeliminir, mereduksi jangan sampai medsos itu terlalu besar penetrasinya ke masyarakat. Caranya ya diimbangi informasi. Ada informasi negatif ya keluarkan informasi yang positif. Kayak berimbang yang diterima masyarakat.
Nah, karena kan platform medsos ini kan super luas, ya harus banyak kawan, Bawaslu, kawan pemuda, kawan ormas, kawan kelompok-kelompok bermain, sehingga mereka bisa saling membantu Bawaslu untuk menyebarkan pengawasan, bikin sosialisasi, konten. ya, sosialisasi Sekali lagi pengawasan kontennya yang mudah dipahami masyarakat. itu aja saja. Iya. Demikian tadi sahabat Bawaslu wawancara singkat di Gema Podcast Bawaslu Kota Pasuruan dengan Bapak Mahmud Suhermono. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pesan dari Bapak Mahmud, kita harus bijak dalam bermedia sosial agar kita tidak terpecah belah karena perbedaan politik gitu ya Pak. Ya, pilihannya iya. Di sini Ajeng mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.